di belakang sana. Lalu ada Romo Ewal, Sekretaris Eksekutif Komisi PSE. Beliau pamit sebentar, ada Zoom katanya. Lalu ada Suster Natalia, OP, Sekretaris Eksekutif Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Bulan Desember lalu baru dari NIAS. Lalu sedianya juga ada Romo Eko Odianto, Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan Perdamaian, Migran dan Perantau. Beliau sedang di Malang. Lalu diwakili salah satu pengurus KKP PKWI, Romo Krisno, yang tinggal di Jakarta Utara. Saya memberi judul dari pembicaraan kita, kerasulan awam sinodal, anggap dan terlibat. Jadi mobil ini nomor polisinya B17 AN, bacanya bersama satu tujuan. Aman. Ini wajah para bapak uskup kita sekarang ini di KBRI. Komposisi paling muda itu ada di Sumatera. Uskup tertua di Sumatera sekarang berumur 56. Monsinyur Idono, yang paling muda Monsinyur Frans Sinaga, teman sehari tabisan saya. Jadi kami sama-sama merayakan ulang tahun tabisan kemarin 14 Februari. Yang nanti akan kita ulangi itu Monsinyur Vincentius Triatmojo, umurnya baru 52 tahun. Jadi Sumatera ini komposisi uskupnya paling muda. Harapannya semangat gerejanya juga muda. Memalukan kalau uskup-uskupnya muda, semangat gerejanya tua dan loyal. Jadi ada Romo Deken, Romo Umar. Komisi Kerawang KWI, kenapa misalnya di tahun politik ini Komisi Kerasulan Awam mempunyai tanggung jawab yang lebih bersama dengan komisi-komisi yang lain? Karena di KWI, komisi ini diberi tugas untuk membantu uskup mengembangkan kerasulan awam secara konsepsional, sistematis, secara khusus dalam bidang sosial politik. Jadi jangan cari-cari lagi siapa pastor kami. Jelas, pastor Kerawang itulah gembala para politisi dan semua ormas Katolik. Lalu yang kedua, membantu mengembangkan spiritualitas awam, kesadaran dan motivasi orang Katolik, baik perorangan maupun kelompok, menghayati tugas Kristus dan panjat tugas gereja, intern maupun ekstern. Jadi bukan hanya urusan politisi dalam kepentingan elektoral, baik di DPR maupun di pemilihan eksekutif, tapi juga pengembangan spiritualitas awam. Yang ketiga, menghayati dan mengimplementasikan spiritualitas kerasulan awam dalam tugas keputusan masing-masing. Di para bapak dan ibu itu mempunyai tanggung jawab penuh untuk terlibat dalam tata dunia di berbagai bidang profesi. Politisi salah satu saja, masih ada organisasi-organisasi profesi Katolik yang lain. Misalnya juga ada ikatan advokat Katolik, lalu kemudian dosen Katolik, dokter Katolik, para medis Katolik dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, memantapkan kesadaran dan mendorong terlibat dalam hidup gereja dan masyarakat. Maka ini 4 bidang yang jadi garapannya Komisi Kerasulan Awam. Saya di sini banyak para katekis senior yang saya kira juga bertahun-tahun di uskupan kita, termasuk di dekanatnya sini, mengajar dan mempersiapkan orang untuk bertumbuh dalam iman Katolik, terutama dalam hal sakramental. Kalau mau dibikin kerangka sederhana dari apa yang kita sebut orang beriman, maka iman itu adalah tanggapan atas Wahyu Allah. Wahyu itu berpuncak pada inkarnasi Yesus Kristus. Dan tanggapan kita atas pernyataan diri Allah inilah yang kita sebut iman. Lalu iman itu kita ungkapkan secara sistematis dalam apa yang kita sebut credo, aku percaya. Satu-satunya syahadat iman gereja-gereja Samawi yang sama-sama mengaku Abraham yang menyebut peristiwa politik itu hanya Katolik. Kita menyebut disalibkan pada masa pemerintahan Pontius. Jadi peristiwa penyaliban Yesus itu punya singgungan dengan peristiwa politik. Bahkan kelahirannya juga politik. Dia lahir ketika
Kirenius menjadi wali negeri dan memerintahkan supaya semua orang pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk mencatatkan diri. Maka Amalove pulang dari Gunung Sitoli ke Lahewa untuk mencatatkan dirinya di sana. Artinya kelahiran Yesus itu politis. Seandainya kepala Biro Pusat Statistik saat itu tidak mengeluarkan perintah untuk membuat sensus, Yesus itu lahir di Nazaret. Tapi karena diperintahkan untuk pergi mencatat ke kampung halaman masing-masing, maka Yosef membawa Maria ke Bethlehem. Maka jadilah Yesus lahir di kandang hewan. Mungkin di Nazaret sudah disiapkan balai pengobatan Tabita cabang Nazaret untuk tempat lahir Yesus. Tapi karena tiba-tiba dapat perintah harus ke Bethlehem, dia yang memerintahkan siapa? Yesus. Wali negeri, ada keputusan politik di sana. Kredo ini kemudian kita ulang-ulang, kita ucapkan dan kita manifestasikan. Manifestasi secara sederhana itu kita bagi dua, internal dan eksternal. Di internal saya yakin kita kuat, apalagi di Pulau Nias ini. Saya tidak tahu sekarang. Pulau Nias tahun 2000 ke bawah, setiap malam keluarga-keluarga itu berkumpul di badan malam. Tidak tahu sekarang ini mungkin main lato-lato atau TikTok, tapi dulu seperti itu. Kita dulu sangat religius. Hari Minggu saya kira kereta atau mobil yang berkeliaran di jalan itu hanya pastor dan pendeta. Yang lain semua siap untuk ibadah. Gereja-gereja kita megah di mana-mana. Lalu organisasi internal kita itu sangat lengkap, mulai dari tingkat stasi, para lektor, dan seterusnya. Secara liturgis internal, ibadat, sakramental, kita kuat. Tapi biasanya kemudian dalam bidang eksternal, sosial politik kemasyarakatan, di sini biasanya agak lemah. Jadi orang Katolik itu istilah almarhum Monsignor Anicetus dulu itu canggih ke dalam, canggung ke luar. Di dalam canggih, di luar canggung. Kita bisa membahas warna bunga untuk altar itu berhari-hari. Termasuk seragam kor. Ini baru selesai Natal sudah siap untuk seragam kor pasca. Itu kita bisa bahas berhari-hari. Tapi tentang korupsi, tentang partisipasi politik, biasa tidak. Nah, peristiwa inkarnasi tadi yang disebut itu firman Allah menjadi manusia itu, menjadi daging itu, kita pulang tiap hari. Setidak-tidaknya 3 kali satu hari. Angelus yang rajin. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Apa maksudnya? Merayakan Yesus yang menjadi daging, tinggal di antara kita. Kita merayakan Tuhan yang mengambil seluruh pergumulan kehidupan kita dengan segala duka. Dalam fakta yang kita alami juga hari ini bahwa manusia sering diperlakukan seperti daging. Ini temannya Romo Trisno, Suster Laurentin. Suster Laurentin ini bekerja di Kupang. Beliau dari kongregasi PI kerja di Kupang. Setiap tahun 2022 kemarin dia menerima 123 jenazah pekerja migran di Indonesia yang dikirim dari luar. Ini rata-rata tiap bulan dia menerima kiriman jenazah 10. Maka dia disebut suster kargo. Karena kalau dia ke bandara jangan di ruang tunggu biasa, langsung ke ruang kargo. Jadi suster ini disebut suster kargo. Kalau buka YouTube ketika ada suster kargo muncul beliau. Ini politis. Kenapa orang-orang dari kantong-kantong Kristen di Indonesia Timur, kantong-kantong Kristen di Sumatera Utara, kantong-kantong Kristen di Kalimantan merantau dan mendapat perlakuan buruk? Karena perlindungan politik terhadap mereka rendah. Karena akses mereka terhadap apa yang bisa diambil yang menjadi tanggung jawab negara itu juga rendah. Maka kalau para pastor di Komisi Keadilan Perdamaian Migran Perantau berkhotbah saja tanpa intervensi politik yang serius, kita masih akan tetap mengulangi hari kejadian ini hari demi hari. Ini saya kira kita bicarakan
saya baca hasil sinode Kuskupan juga bicara tentang visi dan misi Yesus. Apa yang juga sering akan akrab dengan kita hari-hari yang akan datang ini, bicara visi dan misi. Tapi Yesus visi dan misinya jelas. Visinya adalah membangun kerajaan Allah. Misinya menyampaikan kabar baik pada orang miskin, pembebasan pada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa yang tadi dikatakan Pak Vincent dirumuskan dalam sinode Kuskupan menjadi mandiri, solider dan bebas. Ini visinya Yesus. Jadi kalau ada orang Katolik yang tidak mau terlibat dalam visi dan misi Yesus ini, mungkin harus katekumen ulang. Mungkin harus belajar ulang lagi ya. Apa surat baptisnya, memang baptisan Katolik itu tidak bisa hilang. Tapi kalau jenis manusia seperti ini, mungkin harus dianulir pembaptisannya. Tugas visi misi Yesus ini kemudian kita hidupi dalam kerangka hidup